لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. Waba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada penulis kitab Mau'izatul Mu'minin, dalam hal ini Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dan juga Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita membaca sebuah kitab yang merupakan ringkasan dari kitab yang cukup tebal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang berjudul Ihya'u Ulumuddin. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh seorang ulama yang bernama Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dan inilah kitab yang kita baca malam ini, Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. Ada hal yang menarik dari kitab, khususnya Ihya'u Ulumuddin. Oleh sebagian orang dianggap bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa riwayat yang dalam tanda kutip dikategorikan sebagai riwayat dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, palsu. Tetapi yang menjadi tanda tanya, bila memang itu palsu, maudhu, lalu mengapa seorang ulama besar sekaliber Imam Al-Ghazali memasukkan kitab itu, riwayat itu di dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin? Saya ulangi, sebagian orang menganggap bahwa di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin yang ditulis
oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dianggap di dalamnya terdapat beberapa hadis dhaif, bahkan tidak sedikit hadis maudhu, palsu. Cuma yang menjadi tanda tanya besar, apakah memang demikian? Karena Imamul Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, mengapa beliau rela memasukkan riwayat maudhu itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Maka ini yang perlu pertama kali membutuhkan jawaban. Benarkah demikian? Ternyata ulama setelah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin dan juga melihat siapa sebenarnya Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, karena akhirnya ulama mengambil kesimpulan bahwa ternyata Imamul Ghazali rahimahullah ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau tidak serta-merta memasukkan riwayat di dalam kitabnya, tetapi terlebih dahulu beliau melakukan penelitian dengan dua cara. Ketika beliau ingin memasukkan sebuah riwayat, konon Imamul Ghazali melakukan penelitian dengan dua cara untuk memastikan apakah riwayat itu layak dimasukkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cara yang pertama adalah dengan metode ilmiah. Dengan metode ilmiah. Artinya apa? Ketika menemukan riwayat ingin dimasukkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, terlebih dahulu Imamul Ghazali mengecek dan meneliti apakah riwayat ini layak dimasukkan di dalam kitabnya atau tidak. Terlepas sahih atau tidak sahih, tetapi yang paling penting salih atau tidak salih. Bisa dibedakan ya? Saya ulangi. Terlepas sahih atau tidak sahih, tapi yang paling penting salih atau tidak salih. Artinya, apakah riwayat itu layak dimasukkan atau tidak? Karena dalam kajian hadis setidaknya pembagian hadis terbagi tiga: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ini dilihat dari segi kualitas. Saya ulangi, ini dilihat dari segi kualitas: sahih, hasan, dhaif. Sahih, hasan, sepakat ulama diterima. Dhaif terbagi tiga ulama. Ada yang mengatakan bila hadisnya dhaif, tolak, karena kita tidak boleh berdasar pada sesuatu yang lemah. Sebagian ulama mengatakan selama hadis sekalipun dhaif, yang penting masih hadis namanya, terima. Tetapi yang tengah-tengah mengatakan maybe yes, maybe no. Bisa jadi ada hadis dhaif yang ditolak, bisa jadi ada hadis dhaif yang diterima. Jelas di sini? Dan sepertinya Imamul Ghazali masuk dalam kategori yang ketiga. Artinya ada yang diterima dan ada yang ditolak. Itu dari sisi ilmiah. Yang kedua, setelah diteliti secara ilmiah, ternyata riwayat itu sahih atau hasan, maka bisa diterima. Tapi selama hadis itu ternyata kesimpulannya dhaif dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka masih bisa diterima. Apatah lagi bila orientasinya fadailul a'mal atau motivasi untuk beramal, maka silahkan dimasukkan. Kemudian setelah mengambil kesimpulan dari sisi metode ilmiah, maka langkah yang kedua, Imamul Ghazali menempuh metode yang kedua, yaitu minta petunjuk Tuhan.
Ya. Beliau tidak, konon kata ulama, beliau tidak langsung memasukkan sebuah riwayat tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kajian intelektualnya, ada juga kajian spiritualnya. Setelah kajian intelektual ilmiah ini oke, baru pendekatan spiritual juga oke, maka pada saat itulah riwayat tersebut dimasukkan di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Ya. Karenanya kata ulama, bisa jadi kita menemukan ada di dalamnya riwayat dhaif, tetapi selama itu masih memungkinkan menjadi motivasi untuk beramal, maka itulah yang menjadi sebab Imamul Ghazali memasukkan riwayat itu dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Oke. Kemudian yang kedua, kitab ini cukup menarik, Ihya'u Ulumiddin, karena ternyata dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, di bagian awal kitab Ihya Ulumiddin itu berbicara tentang kemuliaan ilmu. Baru setelah itu ibadah. Baru setelah itu akhlak. Jadi saya ulangi, dalam kitab Ihya Ulumiddin bagian awal itu berbicara tentang ilmu. Baru setelah itu berbicara tentang ibadah. Baru setelah itu berbicara tentang akhlak dan seterusnya. Seolah-olah dengan membaca kitab Ihya Ulumiddin, seolah-olah Imamul Ghazali ingin berpesan untuk menghidupkan agama, maka perlu memperkuat ilmu. Tetapi ilmu tidak boleh sebatas ilmu, tapi ilmu mesti diterapkan dalam amal dan ibadah. Tetapi memperbanyak amal dan ibadah tidak cukup, tapi amal dan ibadah ini perlu dihiasi dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Saya ulang ini, cobalah nanti buka langsung kitab Ihya Ulumiddin. Bagian awal itu bagian ilmu, mulianya ilmu, mulianya belajar, mulianya mengajar, mulianya orang alim dan seterusnya. Baru setelah pembahasan tentang ilmu, masuk pada bagian ibadah. Berbicaralah tentang taharah, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji dan sebagainya. Baru setelah itu berbicara tentang akhlak. Sementara judul kitabnya Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Seolah-olah beliau ingin berpesan untuk menghidupkan agama, mempertahankan agama, maka langkah pertama mesti menguatkan ilmu. Artinya kita mesti rajin belajar. Yang kedua, tidak cukup sebatas banyak ilmu, tapi ilmu ini mesti diterapkan dalam amal dan ibadah. Karenanya kita belajar bukan ilmu untuk ilmu, tapi kita belajar ilmu untuk amal. Tetapi amal dan ibadah tidak cukup, tapi perlu dihiasi dengan adab dan akhlakul karim. Ini yang jadi persoalan. Ada orang banyak ilmunya, tapi kurang amalnya. Kualena mak bicara sama nam mempak batu yang tahu. Kalau dia yang bicara jagolah deh, seolah-olah tahu semuanya, tapi aku cuma sempajang. Diskusi, dialog tentang ketuhanan, tapi tidak salat subuh. Ya, ya tak? Banyak organisasi-organisasi mahasiswa semangat dialog tentang ketuhanan. Pokoknya berdiskusi sampai tengah malam. Tapi ternyata dia bicara tentang Tuhan, tapi begitu masuk waktu subuh, dia tidak siap untuk menyembah Tuhan. Itu namanya hanya berani bicara, tidak berani berbuat. Kemudian ada juga orang bisa jadi amalnya oke, ibadahnya banyak, tapi sombongnya luar biasa.
Berarti dengan demikian, tiga hal ini perlu kita perbaiki: ilmunya, amalnya, kemudian akhlaknya. Maka di saat itulah kita dianggap orang yang siap untuk menghidupkan agama. Karenanya mari kita membaca salah satu bagian dari kitab Mau'izatul Mu'minin ini. Yang membawa kitab, silahkan dibuka kitabnya halaman 303. Halaman 303. Kitabus Sabri Wasyukri. Kitab sabar dan syukur. Kitabus Sabri Wasyukri. Kitab pembahasan tentang sabar dan syukur. Qad wasafallahu ta'ala as-sabirina bi'awsafin. Sungguh Allah telah menyifati orang-orang sabar dengan banyak sifat. Allah telah menyebut orang-orang sabar di dalam Al-Quran, maksudnya dengan bi'awsafin, dengan banyak sifat. Wa zakara sabra fil Qur'ani, dan Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran fi naifin wa sab'ina mawdi'an, lebih 70 tempat, artinya lebih 70 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang kesabaran. Lebih 70 ayat yang berbicara tentang kesabaran. Wa adafa aktsarat darajati wal khairati ila sabri, dan Allah menggandengkan banyak derajat kemuliaan dan kebaikan ila sabri, kepada kesabaran. Saya ulangi, di dalam Al-Quran Allah menyebut dan menyifati orang-orang sabar dengan banyak sifat, dan semuanya sifat-sifat mulia. Bahkan kata sabar di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 70 tempat, artinya lebih 70 ayat berbicara tentang sabar. Bahkan wa adafa aktsarat darajati wal khairat ila sabri, dan Allah menggandengkan banyak derajat kemuliaan serta kebaikan kepada kesabaran. Artinya kata sabar di dalam Al-Quran selalu dihubungkan dengan banyak kebaikan dan banyak keberkahan. Wa ja'alaha samratan lahu, dan Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu samratan lahu, sebagai buah dari kesabaran. Jadi saya ulangi, setiap kali Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran selalu digandengkan atau disandarkan pada derajat kemuliaan atau banyak kebaikan. Pertanyaan mengapa? Karena itu merupakan samratan lahu, sebagai buah dari kesabaran. Wa ja'alaha samratan lahu, Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai buah dari kesabaran. Dengan kata lain, de gagaat dimondrin nasak barae sangadinna decing. Seulang ini, de gagaat dimondrin nasak barae sangadinna decing. Tidak ada ujung dari kesabaran kecuali kebaikan. Tidak ada ujung dari kesabaran kecuali kebaikan. Artinya sesuatu yang nampaknya menyedihkan dan menyusahkan, tapi ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran,
maka dipastikan di balik itu akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Faqala azza man qail, Allah berfirman, azza man qail artinya yang berbicara, yang berfirman, yang maha mulia berkata. Azza maksudnya di situ Allah berfirman. Itu istilah ya, azza man qail. Allah berfirman. Surah apa ini? Tidak ada keterangan surahnya di situ, nak? Ada yang bawa, coba ada yang aplikasi Qur'annya? Buka dulu. Ada aplikasi Qur'an? Yang ada aplikasi Qur'an tak? As-Sajdah ya. Ayat pertama. Ini banyak ayat tapi kita tidak menyebut semuanya. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Itu ayat yang pertama. Ada aplikasi Quran Musa? Ayat 24, maaf ayat 20 ya, ayat 24 dari surah As-Sajdah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami menjadikan pemimpin-pemimpin dari mereka, atau kami menjadikan dari mereka itu, di antara mereka kami akan menjadikan di antara mereka minhum a'immatan, sebagai pemimpin-pemimpin yahduna, yang bisa memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Artinya di antara mereka ini akan ada yang dijadikan pemimpin, tapi kapan? Lamma sabaru, ketika mereka mampu bersabar. Berarti kesabaran dalam ayat ini bisa menjadi pengantar untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan terlalu mencemooh dan menghina ketika ada orang yang dipuja dan dipuji oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, lantas kita pandang enteng dengan mengatakan surveinya sangat rendah. Jangan terlalu dihina, karena jangan sampai yang surveinya sangat rendah itu lama sabar. Jangan sampai mereka bersabar dan pada akhirnya akan menjadikan pemimpin oleh Allah. Allahumma amin. Jadi jangan menghina calon-calon pemimpin yang direndahkan oleh orang, termasuk ketika dianggap surveinya sangat rendah. Karena ketika mampu sabaru, Allah berjanji, waja'alna minhum a'immatan, kami akan jadikan di antara mereka itu sebagai pemimpin. Karenanya hati-hati kepada orang yang bersabar, karena bisa jadi dialah yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Allahumma amin.
Al-Quran mengatakan begini, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Pemimpin kalian itu adalah Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Yang ketiga, walladzina amanu, dan orang beriman. Berarti keimanan itu bisa menjadi kriteria pemimpin. Cuma apa barometernya? Apa ukurannya? Karena keimanan itu kan urusan hati. Tidak ada yang tahu selain dia dengan Tuhan. Lalu apa ukurannya? Lanjutan ayat mengatakan, yang disebut orang beriman di sini, lanjutannya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Jadi orang beriman yang bisa jadi pemimpin adalah orang yang yuqimuna sholat, yang selalu mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, dan selalu mengeluarkan zakat. Jadi lihatlah nanti di antara calon-calon yang ada ini, yang mana kira-kira yang bagus salatnya dan bagus zakatnya, ya? Tapi ada satu kuncinya, tidak mungkin dia bisa memperbaiki salat kalau wudunya saja tidak beres. Jelas ya? Oke, ekonomis ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّ, ini menggunakan harfu taukid, dua harfu taukidnya, lam dan nun at-taukid. وَلَنَجْزِيَنَّ, pasti, sungguh kami akan berikan balasan alladzina sabaru, kepada orang-orang bersabar, ajrahum, kami akan berikan pahala kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan, ya. Lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Coba nak, perhatikan sini. Apa kira-kira hikmahnya di dalam suratul Baqarah ketika Allah berbicara tentang kesabaran? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Lanjutannya, wala liman yuqtalu fi sabili, ya. Terus wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabashshiri sabirin. Terus alladzina idza asabathum, ini rentetan ayat-ayat sabar. Rentetan ayat-ayat sabar. Tapi setelah itu coba lihat lanjutannya. Innas safa wal marwata min syairillah. Berbicara tentang safa marwah. Coba lihat. Inilah Al-Quran mengajarkan kita jangan sebatas teori, tapi perlu praktek. Gimana maksudnya? Ayat-ayat kesabaran itu bagaikan teori, tapi innas safa wal marwata min syairillah, itulah bukti kesabaran, prakteknya. Gimana maksudnya? Ini satu ayat ini khusus berbicara tentang safa marwah. Apa kisahnya safa marwah? Itu kisahnya Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, ketika membawa Nabi Ismail ke tanah Mekah, lalu menyimpan putranya di sisi Baitullah yang sekarang dikenal dengan istilah Hijr Ismail. Bahan makanan sudah tidak ada, makanan sudah tidak ada, minuman sudah tidak ada, tanah Mekah tanah kering, tidak ada pepohonan. Lalu mau menyusui anaknya juga pun sudah habis. Kenapa? Karena tidak ada asupan gizi masuk ke dalam tubuh.
Walhasil Siti Hajar berusaha mencarikan minuman untuk anaknya, berusaha mencari air. Tapi perjuangannya bagaimana? Mencari air, anaknya diletakkan di sisi Baitullah. Lalu Hajar mencari air. Mencari air di mana? Inna Safa wal Marwata min syairillah. Mencari airnya itu di Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Perjuangan mencari air di Safa Marwah, Safa Marwah. Tapi pertanyaan, di mana muncul air? Ternyata tempat mencari air itu Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ternyata air itu muncul bukan di Safa Marwah, tapi air itu muncul di dekat kakinya Nabi Ismail. Disitulah muncul air Zam-Zam, 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 mengalir terus. Kesabaran Siti Hajar untuk mencarikan air putranya di Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, ternyata berujung kebaikan, ternyata tidak jauh dari sisi anaknya. Apa artinya? Bersabarlah untuk mencari rezekinya Allah. Bersabarlah untuk mencari keberkahan dari Allah. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Kalau bukan di tempat pencarian itu dia berikan, kemungkinan dia akan berikan balasan lebih baik di tempat lain. Seperti itulah inna safa wal marwata min syairillah. Paham maksudnya ini? Jadi ayat-ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' itu teori kesabaran. Tapi inna safa wal marwah itu praktek kesabaran. Bahwa Siti Hajar mempraktekkan kesabarannya mencari air di Safa Marwah, Safa Marwah, tapi ternyata yang dia cari munculnya bukan di Safa Marwah, tapi munculnya ternyata lebih dekat dari anaknya yang ada di sisi Baitullah. Dan itulah kisahnya kemunculan air Zam-Zam. Inilah makna wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada orang-orang bersabar lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Lagi-lagi Siti Hajar hanya mencari air untuk anaknya, tapi buah kesabarannya ternyata air yang muncul itu adalah air yang dibutuhkan umat manusia sampai hari kiamat. Air Zam-Zam tidak akan pernah kering sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan kesabaran itu lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Sudah 2 ayat. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga yang kita baca. Langsung turun ke ayat yang keempat, karena kurang lebih sama semuanya. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang-orang sabar akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini menunjukkan mulianya kesabaran. Bagaimana maksudnya? Fama min kurbatin, tidak ada kebaikan illa wa ajruha bitakdirin wa hisabin, kecuali semua pahalanya itu ada ukurannya dan ada perhitungannya. Fama min kurbatin, tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan yang dilakukan illa wa ajruha, kecuali balasannya, pahalanya itu bitakdirin wa hisabin, ada ukurannya dan ada perhitungannya. Illa sabr, kecuali kesabaran. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang bersabar itu akan disempurnakan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Menunjukkan bahwa begitu mulianya kesabaran. Bahkan wa wa'adas sabirina, dan Allah menjanjikan orang-orang sabar itu bi annahu ma'ahum,
bahwa dia bersama orang sabar. Perhatikan bahasanya, nak. Ini masuk dalam balaga Quran ini. Allah tidak mengatakan orang sabar bersama Allah, tapi Allah mengatakan Allah bersama orang sabar. Itu itu makna kedekatannya lebih dalam dibandingkan dengan sekedar mengatakan orang sabar bersama Allah atau Allah bersama orang sabar. Jelas di sini ada kedalaman makna yang jauh lebih dalam bila dikatakan Allah bersama orang sabar dibandingkan orang sabar bersama Allah. Karenanya Allah mengatakan, di sini dikatakan wa wa'ada sabirina, Allah menjanjikan orang-orang sabar itu bi annahu ma'ahum, bahwasanya dia bersama orang-orang sabar. Faqala ta'ala innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar. Karenanya sebagai kesimpulan, hidup ini kita hanya berjalan di dua roda kehidupan, yang menyenangkan atau menyedihkan, yang membahagiakan atau menyusahkan. Sekalipun kita sering membaca hadis bahwa rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadri khairihi wa syarri, beriman kepada qadarnya Allah, takdirnya Allah, baik dan buruk. Tapi perbaiki pemahamannya. Yang dimaksud takdirnya Allah baik dan buruk, bukan takdir itu buruk. Saya ulangi ya, perbaiki pemahamannya nih. Saya tanya dulu, Allah maha baik atau tidak? Baik. Kalau kita yakin Allah maha baik, tidak mungkin Allah menakdirkan keburukan untuk hambanya. Paham di sini? Berarti semua ketentuan Allah pasti baik karena Dia maha baik. Cuma kebaikan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ada yang dibungkus dengan yang menyenangkan, ada yang dibungkus dengan yang menyedihkan. Saya ulangi ini, semua ketentuan Allah pasti baik karena Dia maha baik. Cuma yang baik ini ada yang dibungkus dengan menyenangkan, ada yang dibungkus dengan menyedihkan. Tetapi selama kita hadapi dengan kebaikan, insya Allah kita pasti akan mendapatkan kebaikan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena kita hanya berputar di dua roda kehidupan, menyenangkan atau menyedihkan, maka milikilah dua modal kehidupan. Apa itu? Sabar, syukur. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Artinya apa? Yang menyenangkan, takdir menyenangkan, takdir yang dibungkus dengan yang menyenangkan, hadapi dengan kesyukuran. Insya Allah ada kebaikan setelahnya. Takdir yang dibungkus dengan yang menyedihkan, hadapi dengan kesabaran. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Sebenarnya kesulitan dan keburukan hidup ini karena kita sendiri yang menciptakan. Tadi pagi saya sampaikan di depan mahasiswa yang semester 1 nih. Saya katakan bahwa sebenarnya Allah sudah menakdirkan kebaikan untuk kita, tapi kita sendiri yang menciptakan keburukan untuk kita. Kenapa ketika ada peringatan Maulid, ada ibu-ibu yang berdesak-desakan ambil telur? Karena tidak bersabar untuk berdesak-desakan. Tidak bersabar langsung mau ambil telur, berdesak-desakan. Malah laga-laga malah telur. Padahal andai kata dia tinggal duduk tenang, maka dia tidak akan mendapatkan kesulitan berdesak-desakan. Kenapa sakit berdesak-desakan? Karena kita sendiri yang menciptakan kesakitan itu. Coba, saya tidak pernah berdesak-desakan ambil telur, tapi alhamdulillah embernya banyak. Paham di sini? Nah, artinya keburukan itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakan. Semua yang diciptakan, ya semua yang ditentukan oleh Allah pasti baik karena Allah maha baik. Karena cuma yang ditakdirkan Allah ini ada yang dibungkus dengan yang menyenangkan, ada yang dibungkus dengan yang menyedihkan.
Karenanya yang menyenangkan ini hadapilah dengan syukur, yang menyedihkan itu hadapilah dengan sabar. Maka dengan syukur dan sabar, itulah yang akan membuat kita merasakan kebaikan takdir Tuhan. Paham ya? Obat penyakit, ada yang rasanya manis, tapi ada juga yang rasanya pahit. Bahkan biasanya semakin parah penyakit, semakin pahit obatnya. Tetapi bersabarlah minum obat yang pahit, karena setelah itu kita akan menikmati manisnya kesehatan. Onde-onde dari luar kelihatan kasar gara-gara kelapanya, tapi bersabarlah untuk mengunyah onde-onde. Nikmatilah kasarnya kelapa onde-onde, maka tidak lama engkau akan merasakan manisnya gula merah. Artinya apa? Syukur, sabar. Sabar, syukur. Jadi sekali lagi, Allah Maha Baik, tidak ada yang ditentukan kecuali kebaikan. Tetapi takdir Allah ada yang dibungkus dengan yang menyenangkan, ada yang dibungkus dengan yang menyedihkan. Tapi semuanya baik. Untuk mendapatkan kebaikan itu, yang menyenangkan syukuri, yang menyedihkan sabari. Ketika syukur dan sabar menghiasi hidup kita, maka di sanalah kita akan merasakan takdir yang baik dari Allah. Jelas ya? Saya kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita baca doa, kembali saya sampaikan, insyaallah besok sore kita akan memulai muhadarah, ya, belajar bersama dengan Syekh Hisham Al-Kamil di tempat ini, mulai ba'da asar. Jadi kita salat asar berjamaah, lalu menunggu Syekh untuk memulai muhadarahnya sampai masuk waktu maghrib. Salat maghrib istirahat, makan malam, salat isya. Setelah salat isya lanjut lagi muhadarah sampai jam 10. Hari Kamis pagi jam 8 sampai jam 12. Sore jam 4 sampai jam 10 malam. Jumat 8 sampai jam 12. Sore 4 sampai jam 10. Sabtu jam 8 sampai jam 12. Sore jam 4 sampai jam 10. Setelah itu beliau berpamitan untuk kembali ke Makassar dan menuju bandara. Karenanya mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah dengan kehadiran beliau di Mangkoso ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.